Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Kita masuk ke pertemuan 9, wewenang dan delegasi. Wewenang. Wewenang mengacu pada hak untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari manajemen jenjang yang lebih tinggi dan menuntut kepatuhan dari pihak lain. Jadi di sini kita membuat suatu kebijakan, suatu keputusan atas sebuah permasalahan untuk melanjutkan perjalanan organisasi tanpa kita meminta persetujuan dari manajemen atau atasan kita yang lebih tinggi. Menurut Handoko, wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Jadi di sini memerintahkan bawahan kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan agar tujuan tercapai. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu yang pertama teori formal, pandangan klasik. Pandangan wewenang formal menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Jadi di sini pandangan klasik menyebutkan bahwa wewenang itu limpahan dari atasan kepada kita. Nah, menurut pandangan ini, manajer memiliki hak untuk memerintah karena merasa pada tingkatan yang lebih tinggi. Dan karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakan. Bila ditelusuri, sumber wewenang tertinggi pada suatu perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham. Yang kedua, teori penerimaan, acceptance theory of authority. Menyanggah pendapat bahwa wewenang dapat dianugerahkan. Teori ini berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Wewenang akan ada apabila penerima wewenang menerima wewenang yang diberikan. Salah satu pendukung teori ini adalah Castor I. Bernard. Menurut Castor I. Bernard, seorang akan menerima perintah apabila dipenuhi 4 kondisi. Yang pertama, dia dapat memahami komunikasi tersebut. Atasan dan bawahan. Bawahan menerima perintah apabila tadi bawahan paham apa yang disampaikan, apa yang diberikan tugas dari atasan. Yang kedua, dia percaya bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Bawahan menerima perintah dari atasan dan perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Nomor 3, dia yakin bahwa perintah itu tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya sebagai suatu keseluruhan.
Yang nomor 4, secara fisik dan mental dia mampu melaksanakan perintah tersebut. Jadi seorang bawahan secara fisik dan mentalnya dia mampu melaksanakan perintah tersebut. Pada dasarnya semua orang bekerja itu secara fisiknya dan secara mentalnya juga. Semakin ke atas jabatan seseorang di dalam suatu organisasi, maka mentalnya itu semakin tinggi yang dipakai. Semakin ke bawah, maka fisiknya yang banyak dipakai. Kekuasaan sering dicampur adukan dengan wewenang. Meskipun kekuasaan dan wewenang sering ditemui bersama, tetapi keduanya berbeda. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Untuk dapat mempengaruhi bawahan agar mampu melaksanakan suatu perintah, maka seorang harus memiliki kekuatan atau power sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan paksaan, coercive power. Kekuasaan paksaan atau kekuatan untuk dapat memberikan hukuman, di mana orang yang memiliki kekuatan coercive memiliki seperti hak untuk memberhentikan atau PHK, mengkritik, dan menurunkan posisi seseorang. Serta kekuasaan coercive merupakan kebalikan dari legitimasi dan penghargaan. 2. Kekuasaan balas jasa, reward power. Kekuasaan yang berdasar dari wewenang atasan untuk memberikan suatu penghargaan atau apresiasi kepada pengikut yang sudah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang mempunyai kekuatan penghargaan dapat mempengaruhi perilaku pengikut atau bawahannya tersebut. Yang ketiga, kekuasaan pengendalian informasi, control of information. Memiliki akses atau jangkauan atas informasi yang relevan dan penting merupakan kekuasaan. Gambaran yang benar tentang kekuasaan seseorang tidak hanya disediakan oleh posisi orang yang bersangkutan, tetapi juga oleh penguasaan orang yang bersangkutan atas informasi yang relevan. Seorang akuntan dalam struktur organisasi umumnya tidak memiliki basis kekuasaan antar pribadi khusus yang kuat atau jelas dalam struktur organisasi. Tapi mereka memiliki kekuasaan karena mereka mengendalikan informasi yang penting. Yang keempat, kekuasaan sah, legitimate power. Kekuasaan legitimasi adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Seorang yang tingkatannya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. Dalam teori, orang yang mempunyai kedudukan sederajat dalam organisasi, misalnya sesama manajer, mempunyai kekuasaan legitimasi yang sederajat pula
kesuksesan penggunaan kekuasaan legitimasi ini sangat dipengaruhi oleh bakat seseorang mengembangkan seni aplikasi kekuasaan tersebut. Kekuasaan legitimasi sangat serupa dengan wewenang. Selain seni pemegang kekuasaan, para bawahan memainkan peranan penting dalam pelaksanaan penggunaan legitimasi. Jika bawahan memandang penggunaan kekuasaan tersebut sah, artinya sesuai dengan hak-hak yang melekat, mereka akan patuh. Tetapi jika dipandang penggunaan kekuasaan tersebut tidak sah, mereka mungkin sekali akan membangkang. Batas-batas kekuasaan ini akan sangat tergantung pada budaya, kebiasaan, dan sistem nilai yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. 5. Kekuasaan panutan, referent power. Banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku orang yang bersangkutan. Karisma orang yang bersangkutan adalah basis kekuasaan panutan. Seseorang yang berkarisma, misalnya seorang manajer, penyanyi, politikus, olahragawan, dikagumi karena karakteristiknya. Derajat kekuasaan panutan ditentukan oleh kekuatan pengaruh karisma terhadap orang lain. Dengan demikian, basis kekuatan antar pribadi dapat dikategorikan menjadi dua macam, organisasi dan pribadi. 6. Kekuasaan ahli, expert power. Seseorang yang mempunyai kekuasaan ahli, jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi, seorang yang memiliki keahlian teknis, administratif, atau keahlian yang lain dinilai mempunyai kekuasaan, walaupun kedudukan mereka rendah. Semakin sulit mencari pengganti orang yang bersangkutan, semakin besar kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan ini adalah suatu karakteristik pribadi, sedangkan kekuasaan legitimasi, imbalan, dan paksaan sebagian besar ditentukan oleh organisasi karena posisi yang didudukinya. Seorang montir mungkin sekali memiliki kekuasaan ahli karena dia mengetahui seluk-beluk mesin secara rinci, lebih dari orang lain. Wewenang lini, staf, dan fungsional. Jenis wewenang dalam organisasi, yang pertama wewenang lini, yang kedua wewenang staf, yang ketiga wewenang staf fungsional. Wewenang lini. Wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Ini diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah, serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. Contoh misalnya di sini ada struktur organisasi. Nah, ini misalnya A. Nah, di bawahnya ini ada B. Dan di bawah yang A juga ada misalnya C. Di bawah B, ini ada bawahannya misalnya D, ada E, ada misalnya F. Di bawah C misalnya ada G. Nah, wewenang lini ini atasan, contoh A. Atasan.
Dia misalnya memerintahkan kepada B dan memerintahkan juga kepada C. C ini bawahannya langsung memberikan perintah. Nah, ini namakan rantai perintah dari atas. Nanti B di sini memberikan perintah kepada D, E, dan F. Nah, begitu juga dengan C memberikan perintah terhadap G. Nah, jadi ini wewenang lini. Ada wewenang staf. Hak yang dipunyai oleh satuan staf untuk menyarankan, merekomendasikan, konsultasi kepada personalia lini, tapi tidak dapat memerintahkan lini mengerjakan kegiatan tertentu. Jadi staf hanya bisa menyarankan, merekomendasikan, tidak bisa untuk memerintahkan. Lalu wewenang staf fungsional, staf mempunyai hak untuk memerintah satuan lini sesuai dengan kegiatan fungsional. Contoh, seorang spesialis keamanan mempunyai wewenang untuk memerintah manajer laboratorium penelitian untuk menutup laboratorium bila gas berbahaya mencapai tingkat tertentu. Pendelegasian wewenang. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan, yaitu yang pertama, pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang ketiga, penerimaan delegasi baik implisit atau eksplisit menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Yang keempat, pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Alasan pendelegasian yang pertama, pendelegasian memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari bila menangani setiap tugas sendiri. Jadi apabila dia menangani tugasnya sendiri, itu lebih baik dia memberikan pendelegasian kepada bawahannya. Nanti akan menimbulkan efisien. Yang kedua, delegasi wewenang dari atasan ke bawahan merupakan proses yang diperlukan agar organisasi berfungsi lebih efisien. Nah, tadi sudah ya di atas efisien. Yang ketiga, delegasi juga memungkinkan manajer memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Jadi seorang manajer akan memberikan pendelegasian wewenang kepada bawahannya, dan manajer tersebut akan memprioritaskan untuk tugas-tugas yang lebih penting. Yang keempat, delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang. Bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan. Alasan atau latar belakang mengapa pendelegasian wewenang dilakukan. Yang pertama, kemampuan seorang pemimpin yang terbatas sesuai dengan sifat dan manusia yang memiliki keterbatasan. Misalnya seorang direktur, nggak mungkin direktur itu juga yang menangani langsung pemasaran, direktur juga yang menangani langsung keuangan, direktur juga yang menangani langsung misalnya tenaga kerjanya. Nah, karena keterbatasan itu, maka pendelegasian wewenang dilakukan. Yang kedua, tugas yang terlalu banyak
jika hanya ditangani satu orang saja dapat berakibat pekerjaan tidak dapat selesai secara cepat atau efektif dan efisien. Jika satu orang menyelesaikan tugasnya banyak, dampaknya mungkin dia bisa stres dalam pekerjaan. Penyelesaian kerja yang terlalu lama beresiko yang pertama hilangnya kesempatan melakukan pekerjaan penting lainnya. Yang ke B, perkembangan perusahaan dapat terhambat. Yang C, timbulnya kekecewaan pelanggan. Nah, ini pelanggan itu harus dilayani dengan maksimal. Kalau dia tidak maksimal pelayanannya, maka timbul kekecewaan. Dampaknya pelanggan tidak mau lagi untuk membeli ke perusahaan tersebut, membeli produk ke perusahaan tersebut, baik produknya barang atau jasa. Yang D, biaya-biaya yang relatif tinggi. Yang E, hasil pekerjaan relatif sedikit. Prinsip-prinsip pendelegasian. Prinsip klasik yang jadikan dasar pendelegasian yang efektif adalah prinsip skala, yang kedua prinsip kesatuan perintah, yang ketiga tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Prinsip skalar, dalam proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi paling atas ke tingkatan paling bawah dan dibutuhkan delegasi penuh. Semua tugas organisasi yang diperlukan harus dibagi habis untuk menghindari yang pertama gaps, tugas-tugas yang tidak ada penanggung jawabnya. Yang B, overlaps, tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang individu. Jadi beberapa orang mengerjakan tugas yang sama. Ini tidak efektif, tidak efisien juga. Yang C, splits, tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu satuan organisasi. Prinsip kesatuan perintah. Setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasannya. Ya. Jadi kesatuan perintah, bawahan hanya melapor ke atasannya. Tadi yang contoh di atas A, yang bawahannya B dan C. Nah, B hanya melapor ke A. Tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Tanggung jawab agar organisasi dapat menggunakan sumber dayanya dengan efisien. Sumber daya itu bisa sumber daya modal, sumber daya manusia, sumber daya alam. Tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu diberikan ke tingkatan paling bawah, di mana ada cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikan. Jadi, bagian bawah dia mempunyai kemampuan dan informasi mengenai pekerjaan tersebut agar dapat diselesaikan. Wewenang, setiap individu untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya dengan efektif harus diberikan wewenang secukupnya. Akuntabilitas, tuntutan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sendiri dan bawahannya. Manfaat dan hambatan pendelegasian. Manfaatnya yang pertama, semakin banyak tugas yang didelegasikan, semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tugas yang didelegasikan. Semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer yang lebih tinggi.
Yang kedua, membantu karyawan untuk menerima dan mempraktikkan tanggung jawab yang diberikan. Yang ketiga, memberi rasa percaya diri dan kemampuan mengambil inisiatif terhadap para karyawan. Yang keempat, keputusan yang diambil mungkin akan lebih baik apabila pendelegasian dilakukan. Yang kelima, pendelegasian mempercepat pengambil keputusan. Hambatan pendelegasian. Mengapa manajer gagal pendelegasian? Yang pertama, manajer masa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. Yang kedua, manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal. Ini resikonya salah atau gagal. Yang ketiga, manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Yang keempat, manajer merasa bahwa bawahannya lebih senang tidak mempunyai hak membuat keputusan yang luas. Yang kelima, manajer takut bahwa bawahannya akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri terancam. Sehingga nanti dampaknya ini ketakutan seorang manajer apabila bawahannya ini bekerja lebih bagus, maka dia akan dapat promosi yang lebih tinggi lagi. Bisa saja bisa sama dengan menjadi manajer. Yang keenam, manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk pendelegasian tugasnya. Mengapa bawahan tidak menerima delegasi? Yang pertama, kadang lebih mudah pergi ke manajer untuk memecahkan masalah daripada membuat keputusan sendiri. Yang kedua, ada perasaan bahwa bawahan akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah dan menerima kritik. Yang ketiga, bawahan kurang mempunyai kepercayaan diri dan merasa tertekan bila dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar. Penanggulangan hambatan delegasi. Yang pertama, kesediaan manajemen untuk memberikan kepada bawahan kebebasan yang sesungguhnya untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya. Kebebasan, ya. Jadi seseorang bawahan itu mempunyai kebebasan ya, untuk melaksanakan tugasnya. Yang penting tujuannya tercapai. Yang kedua, bawahan harus dibiarkan untuk mengembangkan pemecahan masalahnya sendiri dan belajar dari kesalahan tersebut. Ini untuk pengembangan. Ya. Yang ketiga, kesalahan bawahan tidak menyebabkan manajer mengurangi delegasi, tetapi memberikan latihan atau dukungan yang lebih kepada bawahan. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, pasti mempunyai kesalahan, pasti mempunyai alfa. Maka setelah itu diberikan latihan, memberikan latihan kepada bawahan. 4. Pengembangan komunikasi antar manajer dan bawahan akan meningkatkan saling pengertian dan membuat delegasi lebih efektif. Jadi adanya komunikasi atasan dan bawahan yang efektif. Yang kelima, bawahan yang didorong untuk menggunakan kemampuannya dan diberikan dukungan yang akan lebih bersemangat dan menerima tanggung jawab. Delegasi yang efektif, Lois Allen dan Handoko mengemukakan beberapa teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi yang efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan. 2. Tegaskan tanggung jawab dan wewenang. 3. Berikan motivasi kepada bawahan. Keempat, meminta penyelesaian kerja. Kelima, berikan latihan. Keenam, adakan pengawasan yang memadai. Tetapkan tujuan. Bawahan harus diberitahu maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka. Yang kedua, tegaskan tanggung jawab dan wewenang.
Bawahan harus diberi informasi yang jelas tentang apa yang mereka harus pertanggungjawabkan dan bagian dari sumber-sumber daya organisasi mana yang ditempatkan di bawah wewenangnya. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada bawahan. Manajer dapat mendorong bawahan untuk melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Meminta penyelesaian kerja, manajer memberikan pedoman, bantuan, dan informasi kepada bawahan. Sedangkan bawahan harus melaksanakan pekerjaan sesungguhnya yang telah didelegasikan. Jadi juga manajer juga membantu. Memberikan latihan. Manajer perlu mengarahkan bawahan untuk mengembangkan pelaksanaan kerjanya. Adakan pengawasan yang memadai. Sistem pengawasan yang terpercaya seperti laporan mingguan dibuat agar manajer tidak perlu menghabiskan waktunya dengan memeriksa pekerjaan bawahan terus-menerus. Jadi adanya waktu seperti laporan mingguan, ya, seminggu diberikan laporan. Jadi pengawasannya lewat laporan, tidak laporan setiap hari. Akan ini menghabiskan waktunya manajer. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.